got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang evaluasi kebijakan jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran dalam mendukung wisata halal di Kota Padang. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, definisi evaluasi kebijakan. Kedua, indikator evaluasi menurut DAN tahun 2014. Yang ketiga, hambatan implementasi. Yang keempat, dampak kebijakan. Yang kelima, rekomendasi strategis. Yang keenam, kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan menganalisis dan menilai implementasi kebijakan yang berlangsung selama kegiatan berjalan atau ketika kegiatan berakhir, dengan tujuan untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan dengan terdapat perbaikan atau dihentikan. Menurut DAN tahun 2014, terdapat 6 indikator untuk mengevaluasi. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas berfokus pada sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal masih sedikit. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal, keterbatasan staf dan infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya, waktu, dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Yang ketiga, kecukupan. Kecukupan mengacu pada seberapa jauh kebijakan mampu menyelesaikan masalah inti yang dihadapi. Dalam kasus ini, program sertifikasi halal yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam menjamin kesesuaian dengan standar halal. Yang keempat, pemerataan. Dimensi pemerataan menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam implementasi kebijakan jaminan produk halal, ditemukan bahwa akses pelatihan dan informasi tidak merata, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, responsivitas. Responsivitas mengevaluasi sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok sasaran. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku usaha kecil sering terabaikan, terutama dalam hal dukungan teknis dan finansial. Yang keenam, ketetapan. Ketetapan menilai apakah tujuan kebijakan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada kasus ini, kebijakan sertifikasi halal bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata halal dan meningkatkan keamanan konsumen. Selanjutnya, hambatan implementasi. Dalam implementasi kebijakan jaminan produk halal ini terdapat 3 hambatan. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal, yang berujung pada rendahnya minat mereka untuk mengikuti program sosialisasi dan pelatihan yang disediakan. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan dan kompleksitas proses sertifikasi. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan di mana beberapa pelaku usaha enggan mengubah praktik bisnis mereka karena merasa proses sertifikasi itu rumit, memakan waktu, atau tidak memberikan keuntungan langsung. Yang ketiga, biaya sertifikasi yang tinggi. Beberapa juga menganggap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal cukup besar, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga mereka merasa tidak ada urgensinya. Selanjutnya, dampak kebijakan. Implementasi kebijakan sertifikasi halal memberikan dampak positif bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dampak yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya tarik usaha.
Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumen muslim. Yang ketiga, mendukung gaya hidup sehat dengan standar produksi higienis. Terakhir, membuka peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya, rekomendasi strategis yang dapat saya berikan. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan asosiasi UMKM perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat sertifikasi halal. Yang kedua, penyederhanaan proses sertifikasi. Lembaga sertifikasi halal bisa memperkenalkan sistem digital yang memungkinkan pengajuan secara online, dengan pengaduan langkah demi langkah yang jelas dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. Yang ketiga, menurunkan atau memberikan subsidi biaya sertifikasi. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan subsidi atau potongan biaya untuk sertifikasi halal bagi UMKM, terutama usaha mikro yang memiliki keterbatasan finansial. Subsidi ini bisa bersifat langsung seperti bantuan dana atau bentuk insentif seperti pembebasan biaya pengujian produk atau pengurangan biaya administrasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kebijakan jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran di Kota Padang telah mulai diimplementasikan, namun belum berjalan optimal. Proses sertifikasi halal menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit. Logo halal meningkatkan kepercayaan konsumen, jumlah pengunjung, dan omset pelaku usaha. Kebijakan perlu diperbaiki untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, demi mendukung wisata halal di Kota Padang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.